Berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita? Pernahkah kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Tentu, kita semua tidak akan sanggup menghitungnya karena jumlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terhingga nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Bahkan mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun juga diberi kesempatan hidup yang sama dengan orang yang beriman. Lalu apa yang membedakan mereka? Orang-orang yang beriman akan mendapatkan karunia di dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang yang ingkar akan mendapat siksa di akhirat kelak. Sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia telah memberikan berbagai nikmat. Maka di antaranya berupa sumber makanan bagi kita, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Sebagai salah satu bentuk rasa syukur, marilah kita ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai tata cara mengonsumsi makanan dan minuman tersebut. Sebelum mengonsumsi daging hewan, perlu dilakukan penyembelihan terlebih dahulu. Memang ada jenis hewan tertentu yang tidak perlu disembelih sebelum memakannya. Misalnya ikan, penyembelihan tersebut bukan bertujuan untuk menyakiti hewan, tetapi justru sebaliknya untuk memperlakukan hewan dengan baik. Bayangkan, misalnya ayam, itik atau unggas lainnya yang masih hidup langsung dimasukkan ke dalam penggorengan. Tentu hewan-hewan tersebut akan sangat tersiksa. Selain itu, daging yang diolah dengan cara seperti itu tidak sehat dan bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, sebelum dikonsumsi, hewan-hewan tersebut harus disembelih terlebih dahulu. Penyembelihan hewan ada yang bertujuan untuk dikonsumsi, namun ada yang tujuan utamanya untuk ibadah. Akikoh dan kurban merupakan dua jenis penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikoh dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak, sedangkan kurban dilakukan berkenaan dengan rangkaian ibadah pada hari raya Idul Adha. Wah, ternyata ajaran Islam itu begitu indah. Untuk lebih memahaminya, marilah kita pelajari bagian ini dengan penuh kesungguhan. Saya mau tanya, Pak. Boleh, silakan Putri. Apa tujuan diadakannya kurban di sekolah kita ini, Pak? Pertanyaan yang bagus. Begini Putri, perlu kamu ketahui, ini semua untuk latihan kurban para siswa. Hikmah atau tujuan kurban sendiri untuk melatih kepedulian kepada sesama. Oh, begitu ya, Pak? Boleh tanya lagi, Pak? Kata Ustaz Zahid, kurban itu satu orang satu kambing. Lah ini kan hasil gotong royong, Pak. Bagaimana itu, Pak? Iya, itu benar. Kurban itu satu orang satu kambing. Di sekolah kita ini adalah latihan kurban, bukan kurban sesungguhnya. Wah, saya paham sekarang, Pak. Sudah dulu ya, Bapak mau ke ruang guru. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Putri, tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum. Ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan. Tahukah kalian mengapa hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat Islam. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun, perlu diketahui ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyembelihan hewan tidak sama dengan sekedar mematikan. Kalau mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Sedangkan penyembelihan dilakukan dengan cara dan ketentuan tertentu sesuai syariat. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik, sehat, serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang beriman kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Ketentuan penyembelihan. Penyembelihan hewan akan berlangsung apabila terdapat orang yang menyembelih binatang yang akan disembelih, alat penyembelihan, dan prosesnya. Perhatikan bagan berikut.
Penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah yang masing-masing memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Ketentuan orang yang menyembelih. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah: 1. Penyembelih beragama Islam. Hukum penyembelihan menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, yaitu orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. 2. Menyembelih dengan sengaja. Seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. 3. Penyembelih balik dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum balik dan orang yang akalnya tidak waras. Misalnya gila. 4. Penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat dan takbir 3 kali. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ذبحهما أملحين بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما رواه البخاري ومسلم. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan hewan yang akan disembelih. Ketentuan hewan yang akan disembelih adalah sebagai berikut. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya belum mati, lalu kita sembelih, maka hukumnya halal dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wat-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum. artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. 2. Hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing dan kera tidak sah disembelih. Dengan kata lain, meskipun disembelih hukumnya tetap haram dikonsumsi. Ketentuan alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. 2. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Ketentuan proses menyembelih. Agar proses penyembelihan menjadi sah maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. 2. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian berikut ini, tenggorokan, yaitu saluran pernafasan, saluran makanan, 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus,
maka penyembelihan menjadi sah. Tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan mekanik atau modern. Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana, seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya. Sedangkan penyembelihan mekanik adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. Untuk memahami kedua macam cara penyembelihan tersebut, simak dengan cermat uraian berikut ini. 1. Tata cara penyembelihan secara tradisional. Cara penyembelihan tradisional adalah sebagai berikut. Menyiapkan lubang penampung darah. Hewan yang akan disembelih dihadapkan kiblat. Lambung kiri di bawah. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat. Kepalanya ditekan ke bawah. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Berniat menyembelih. Membaca basmalah. Sholawat kepada Nabi. Dan takbir 3 kali. Arahkan pisau pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu mengasah alat menyembelih setajam mungkin, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, dan menyembelih di pangkal leher. Sedangkan hal-hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu menyembelih dengan alat yang kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, serta menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan atau RPH, rumah penyembelihan hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik, yaitu sebagaimana berikut. 1. Memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. 2. Menyiapkan hewan-hewan yang akan disembelih pada tempat pemotongan. 3. Penyembelih, yaitu operator mesin, berniat untuk menyembelih. 4. Membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. 5. Lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Tahukah kalian bagaimana hukum mengonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik? Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi. Lalu bagaimana hukum mengonsumsi daging hewan hasil berburu? Hukumnya halal apabila ketika akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. An Abi Tha'labata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita bisahmika faghaba anka fa'adraktahu fakulhu ma lam yungtin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Salabah radhiyallahu anhu katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan, lalu hilang kemudian kamu menemuinya, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akikoh. Tahukan kalian apa pengertian akikoh? Akikoh secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat makna akikoh adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikoh yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. An Samurata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanum bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma.
Rawahu Ibnu Majah. Artinya, diriwayatkan dari Samuro dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ketujuh. Dicukur rambut kepalanya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika pada hari ketujuh tersebut seorang ayah belum mampu melaksanakan akikoh untuk anaknya, maka akikoh boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anak tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikoh bisa dilaksanakan pada hari ketujuh, hari ke-14, ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, maka boleh dilakukan kapan saja saat yang bersangkutan sudah mampu. A. Hukum akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut. Akikoh berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Bila penyembelihan biasa tujuannya utamanya sekedar untuk dikonsumsi, sedangkan akikoh mempunyai tujuan yang khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. B. Ketentuan hewan akikoh. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikoh adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikoh yaitu: 1. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus, dan tidak cacat. 2. Kambing, domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. C. Pembagian daging akikoh. Ketentuan pembagian daging akikoh berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini daging akikoh diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. D. Hikmah pelaksanaan akikoh. Pelaksanakan akikoh mengandung banyak hikmah. Di antaranya adalah seperti berikut ini. 1. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Ibadah akikoh mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian anak yang telah ditunaikan akikohnya dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. 4. Dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikoh dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. 5. Merupakan bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. 6. Akikoh sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. 7. Memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Kurban. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah. Secara bahasa kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Artinya, sungguh, kami telah memberimu, wahai Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah, sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. 1. Hukum kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Menurut para ulama, tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7 رواه البخاري ومسلم. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah salat Idul Adha, tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam, penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Artinya, kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi.
atas agama Ibrahim dengan keadaan lurus. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu, dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya, dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. 4. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. 5. Hikmah pelaksanaan kurban. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain adalah sebagai berikut. A. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Untuk mendekatkan diri atau takorub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. C. Menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha, dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. D. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. E. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. F. Mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, sewenang-menang kepada orang lain. Rangkuman. 1. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. 2. Penyembelihan yang sah dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariat. 3. Ketentuan yang harus dipenuhi seorang penyembelih adalah: A. Beragama Islam. B. Menyembelih dengan sengaja. C. Balik dan berakal. D. Membaca basmalah. 4. Ketentuan yang harus dipenuhi hewan yang akan disembelih adalah: A. Dalam keadaan masih hidup. B. Termasuk jenis hewan yang halal. 5. Alat penyembelih harus memenuhi ketentuan berikut. A. Tajam dan dapat melukai. Boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang tajam. B. Tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. 6. Penyembelihan hewan ada dua macam, yaitu secara tradisional dan secara modern atau mekanik. 7. Pelaksanaan akikoh dan kurban hukumnya sunnah muakkad. 8. Akikoh sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. 9. Akikoh untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. 10. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah salat Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah.